Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudun nafsu minha khadhuha biwujudil farahi. Keadaan lapang atau kejembaran ini memberikan ruang yang terbuka bagi nafsu untuk nafsu tersebut memainkan perannya dengan memanfaatkan rasa bahagia yang dirasakan seseorang dalam keadaan kejembaran tadi. Jadi ketika kita merasakan kejembaran, berada pada makom atau keadaan yang jembar, yang lapang, bastu. Ini nafsu di dalam diri kita ini memiliki ruang gerak yang luas. Sehingga dengan nafsu tersebut memiliki ruang gerak yang luas, nafsu akan memainkan perannya. Nafsu akan bekerja sesuai dengan tabiat nafsu tersebut dengan memanfaatkan rasa bahagia yang ada di dalam diri kita. Karena biasanya kalau kita itu merasa lapang, merasa cukup, merasa aman, merasa nyaman, ini biasanya muncul rasa bahagia di dalam hati kita. Diberi rezeki yang jembar, merasa lapang, akhirnya ada rasa bahagia. Dekat dengan fasilitas-fasilitas, dekat dengan teman-teman yang membantu, ini muncul rasa bahagia. Berbagai hal, termasuk rasa bahagia yang muncul karena merasa bisa taat beribadah. Ini bahaya, menjebak. Ibadahnya bagus, tetapi kemudian ketika tidak bisa mengendalikan diri, artinya tidak bisa lilah-bilah, sehingga muncul perasaan ya di lisannya seakan-akan mengucap alhamdulillah saya sekarang ahli ibadah, sekarang saya ahli riyadhah, ahli sedekah. Ini di lisannya, tetapi di hatinya muncul rasa bangga. Rasa bangga, rasa bahagia. Lah, rasa bahagia inilah yang dimanfaatkan sebagai pintu atau media nafsu di dalam memainkan perannya. Sehingga di sini didawuhkan rasa lapang dan bahagia ini menjadikan nafsu memiliki ruang gerak yang lebar, yang luas, sehingga nafsu bisa memainkan perannya, bisa bertindak sesuai dengan tabiat nafsu tersebut, memanfaatkan rasa bahagia yang ada di dalam diri seorang yang merasa longgar jembar ini tadi. Wal qabdu la khadha linafsi fihi. Dan sebaliknya, ketika kita berada pada keadaan yang sedih atau rupek atau sempit, maka di sana nafsu tidak memiliki ruang gerak yang banyak. Nafsu tidak bisa bermain-main. Karena apa? Karena umumnya seseorang yang mengalami kerupekan, mengalami kesempitan, mengalami kesulitan, ini biasanya ya jauh dari rasa bahagia, senang-senang, yang mana bahagia dan senang-senang itu tadi merupakan media atau jalan bagi nafsu untuk bermain-main. Maka sebagaimana didawuhkan, sangat sulit untuk menerapkan adab
di dalam kita beribadah kepada Allah ketika kita merasa jembar atau bahagia yang tidak terkontrol, bahagia yang berlebihan, euforia yang berlebihan. Ini biasanya kita sulit untuk menerapkan adab-adab ya, yang sesuai dengan makom kita. Dengan demikian berarti sangat jarang orang yang dapat menerapkan adab dengan baik ketika keadaan longgar. Ini biasanya sangat sulit. Karena dalam keadaan longgar ini yaitu tadi kita bahagia, akhirnya nafsu memiliki ruang gerak yang luas. Ketika kita bahagia akhirnya kita jauh dari rasa prihatin. Kita bahagia, longgar, akhirnya kita ngitung-ngitung tentang pemberian-pemberian Allah. Yang celakanya kita sibuk terhadap pemberiannya yang menjadikan kita lupa terhadap siapa yang memberi pemberian tersebut, yakni Allah. Kita membangga-banggakan amal kita. Kita membangga-banggakan makom kita. Oh, dulu saya sebelum kenal Wahidiyah ini ya sulit ingat kepada Allah. Sekarang alhamdulillah saya menjadi lebih mudah ingat kepada Allah. Tetapi ini berhenti pada lisannya saja. Ini juga tidak baik. Akhirnya ya dia tidak ingat kepada Allah itu sendiri, hanya ingat kepada status ingat kepada Allah. Ini berbeda. Dia membahas masalah karomah, ya, bisa ampuh sakti, bisa begini begitu, bisa nambani orang sakit dan lain sebagainya. Ini biasanya muncul ketika kita memiliki rasa kejembaran. Memiliki rasa kejembaran, ini akhirnya ujub, riya, takabur ini sangat mudah untuk tumbuh subur di dalam hati kita. Maka jika ini diterus-teruskan, jika kita berlarut-larut di dalam makom kelapangan yang menjadikan nafsu memiliki ruang gerak yang bebas untuk memainkan perannya melalui kebahagiaan yang muncul di dalam diri kita, jika ini diterus-teruskan, maka ini bisa merusak kualitas, bisa merusak ubudiyah kita, bisa merusak pengabdian kita kepada Allah. Seseorang yang seharusnya ini mengabdikan diri kepada Allah, akhirnya waktunya justru banyak untuk angen-angen, bumbung, berbangga-bangga dengan pencapaian-pencapaian yang telah ia lakukan. Ibarat seorang pekerja, karyawan di sebuah perusahaan, dia sudah bekerja, ya sebetulnya sudah bekerja dengan cukup baik, sehingga dia mendapatkan semacam jabatan yang cukup tinggi, gaji yang cukup besar. Akhirnya ketika terjebak pada keadaan yang jembar ini tadi, fokus pikirannya terfokus pada, wah saya sudah bisa membuat perusahaan ini untung sekian puluh, sekian ratus juta, saya sudah bisa menyenangkan juragan saya sampai akhirnya dia lupa dalam keadaan pangkat yang tinggi pun sebetulnya dia punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia walaupun pangkatnya sudah naik, dia sebetulnya masih punya kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan menerapkan adab-adab sebagaimana adab karyawan terhadap bosnya atau juragannya. Tetapi karena orang ini tadi terbuai dalam kelapangan, akhirnya dia bukannya sibuk untuk meningkatkan pekerjaannya, meneruskan pekerjaannya, tetapi ya, banyak untuk menceritakan, ya, membangga-banggakan diri, aku sudah pernah begini, aku sudah pernah begitu, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam hal ibadah kita kepada Allah. Jika di antara kita oleh Allah ini sudah diberi ya nikmat-nikmat, baik kauniyah, ya, utamanya nikmat maknawiyah,
diberi meningkat kesadarannya, meningkat ibadahnya dan lain sebagainya. Kita jangan terjebak pada hal tersebut. Kita harus merasa tetap prihatin para hadirin. Kita harus merasa tetap butuh pertolongannya Allah, walaupun alhamdulillah mungkin hari ini kita jauh lebih baik daripada dulu sebelum kita mengamalkan wahidiyah. Tetapi jangan sampai setelah kita mengamalkan wahidiyah kita merasa menjadi orang yang seakan-akan sudah dijamin surganya, dijamin kenal dengan Allah, akhirnya justru geleyor para hadirin. Maka kelapangan-kelapangan ini bisa merusak ubudiyah kita, kualitas ubudiyah kita. Sedangkan kesempitan ini adalah jalan yang paling dekat, jalan yang paling aman untuk taat kepada Allah. Dan contoh yang paling sederhana adalah ketika kita sakit para hadirin dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita dalam keadaan sehari-hari sehat seperti ini, ya satu sisi kita syukuri, alhamdulillah. Tetapi jika kita tidak waspada, kesehatan kita ini justru kita gunakan untuk berbuat maksiat para hadirin. Kesehatan kita, rizki yang diberikan Allah kepada kita yang seharusnya untuk sanggung ibadah, ini kita gunakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya para hadirin. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan dan kaki kita berfungsi dengan baik, organ-organ tubuh kita bagian dalam berfungsi dengan baik. Ini semua adalah sangu dari Allah, pemberian dari Allah untuk kita gunakan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan adab dan tata cara yang tepat. Tetapi tidak jarang kita tidak usah melihat orang lain ini, kita melihat diri kita sendiri saja. Tidak jarang kita ketika lapang, sehat, kita banyak lupanya kepada Allah. Ya mujadah ya ukur-ukur. Bahkan mujadah hanya kita lakukan sekedar untuk rutinitas saja. Sholat hanya rutinitas kewajiban saja, mujadah hanya rutinitas saja. Tetapi tidak ada rasanya, gerambiang begitu. Namun ketika kita diuji oleh Allah dalam keadaan yang sakit, kita sakit, nggak usah sakit sing nemen-nemen, gergesi masuk angin begitu aja. Itu kita biasanya mujadahnya jadi lebih fokus. Ketika kita apalagi diuji dengan sakit yang agak nemen begitu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dalam keadaan sakit, mujadah malah tenanan. Ketika ekonomi ini jembar, mujadah biasa-biasa saja, bahkan lali, akeh ngeblongnya, yaumiyah banyak bolongnya. Tetapi kalau keadaan ekonominya sulit, punya masalah tertentu, ini mujadah peng-pengan. Kalau yang keadaan normal yaumiyah yang mungkin 5 menit, 10 menit itu kita males, bahkan ngeblong. Tapi kalau keadaan sulit, keadaan sakit, keadaan ekonomi terhimpit, ini mujadah keuangan, mujadah peningkatan itu setengah jam, 1 jam itu koyo dilakoni bendino jadi enteng rasanya. Maka sekali lagi kalau kejembaran, situasi yang lapang ini menumbuhkan rasa bahagia, dan ini adalah pintu-pintu bagi nafsu untuk memainkan perannya, untuk menggoda kita, untuk menggeret kita untuk jauh dari Allah. Maka banyak ketidaktaatan, perbuatan maksiat-maksiat kepada Allah, ketidaktaatan kepada Allah itu muncul karena rasa jembar yang ada di dalam hati kita para hadirin. Loh, tetapi ada orang yang mohon maaf ekonominya pas-pasan, ininya pas-pasan, ini juga terkadang ada yang melakukan dosa maksiat. Kelapangan di sini tidak terbatas pada materi. Memang ada dawuh ya, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, memang demikian. Sehingga carilah rizki sebanyak-banyaknya sehingga engkau bisa bersyukur. Tetapi kesempitan yang dimaksud di sini ini ya sangat mendalam.
adanya orang enteng berbuat maksiat berarti dia merasa jembar jauh dari ancamannya Allah. Dia tidak takut terhadap ancamannya Allah. Dia berarti merasa jembar pada titik tersebut. Allah, aku bikin dosa paling sisuk di ngapura. Allah paling sisuk di ngapura. Ini berarti dia terjebak dalam perasaan kelapangan terhadap hukumannya Allah. Sehingga di sini yang dimaksud jembar dan lapang ini bukan semata-mata dari sisi material. Ada orang yang mohon maaf terbatas kehidupannya susah, nun sewu ekonominya susah, ininya susah, itunya susah. Tetapi di dalam hatinya terjebak dalam perasaan lapang, perasaan jembar, jauh dari hukumannya Allah. Ibarat seorang kriminal itu merasa melakukan kejahatan jauh dari pengawasan polisi, begitu misalkan. Jadi walaupun melakukan kejahatan gak bakal dicekel polisi. Nah, orang yang ahli maksiat ini biasanya memiliki perasaan ini, kejembaran dalam hal jauh dari hukumannya Allah. Sebaliknya, ada jika orang ini benar-benar soleh, walaupun ini kaya raya, dia senantiasa merasa takut terhadap ancamannya Allah, maka dia berusaha untuk taat kepada Allah. Ini juga tidak sedikit warhati. Jadi dia seorang yang kaya raya, hartanya berlimpah, tetapi dia tidak sedikitpun merasa hidupnya jembar dengan kekayaannya itu tadi. Tetapi dia senantiasa merasa sempit, takut. Dia merasa sempit, takut terhadap ancaman-ancaman hukumannya Allah jika dia tidak bisa amanah memanfaatkan atau menggunakan nikmatnya Allah ini tadi. Sehingga biasanya di dalam menggunakan kekayaannya dia lebih bijaksana. Tidak suka pamer, tidak suka ini itu dan lain sebagainya. Kekayaannya betul-betul dimanfaatkan untuk sabilillah. Untuk berjuang di jalan Allah. Untuk berjuang di jalan Allah. Banyak dan ini ya ada yang ya sebagaimana kisah-kisah para nabi, ada yang nabi dalam keadaan kaya raya ya tetapi namanya nabi ya dia tetap taat kepada Allah. Ya, contohnya Nabi Sulaiman begitu. Ada yang nabi dalam keadaan yang terbatas. Ini sebagai ya iktibar, sebagai contoh, sebagai tarbiyah kepada kita bersama. Maka dari itu karena sebagaimana di sini didhawuhkan, karena kesempitan itu lebih dekat, ya, lebih aman, lebih dekat dengan jalan yang aman untuk usul kepada Allah, maka banyak para arifin ini yang memilih untuk mengambil jalan kesempitan ini tadi. Sekali lagi, kesempitan ini bisa dimaknai dua hal, baik dalam hal ya, kauniyah ataupun maknawiyah. Kalau kauniyah ya kehidupan material kita, sekitar kita. Tetapi kalau maknawiyah ini ya di dalam batiniyah kita. Maka ada para sahabat Rasulullah, sahabat Kanjeng Nabi ini yang mengungkapkan, ada cerita pada zaman sahabat Nabi. Salah satu sahabat ini ketika dia di dalam seminggu ini tidak mendapatkan ujian dari Allah sehingga dia seminggu itu rasanya senang terus. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya seminggu ini kok rasanya senang terus, tidak mendapat ujian dari Panjenengan, ya Allah. Apakah Panjenengan sudah tidak cinta kepada saya, ya Allah? Ini kualitas adabnya para sahabat itu seperti itu para hadirin. Sementara kita ini sebulan setahun diberi senang oleh Allah, sehari diberi susah, sambatnya ora karuan para hadirin. Kita melihat kesempitan itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena patokan kita nafsu. Maka sambat kita ketika susah itu adalah sambat yang karena dorongan nafsu. Karena tadi digambarkan di atas,
kebahagiaan itu adalah pintu masuknya atau medianya nafsu untuk bermain-main. Maka ketika kita susah, nafsu tidak ada ruang untuk bermain, maka nafsu akan mendorong kepada diri kita untuk sesambat masalah kesempitan tersebut, untuk sambat kepada Allah supaya diparingi kejembaran, sehingga lek jembar kita jadi seneng, lek kita seneng nafsu bisa bermain-main. Maka hati-hati ketika kita berdoa, ketika kita mohon, boleh memohon untuk kebahagiaan kita, keluarga kita itu boleh, bahkan wajib. Tetapi jangan sampai ini atas dorongan nafsu. Mohon supaya diberi ekonomi rizki sing jembar barokah untuk sanggup beribadah kepada panjenengan ya Allah. Begitu. Adabnya paling tidak begitu. Mohon supaya diberi kesehatan ya Allah, supaya kula saged langkung sempurna anggene ngibadah dumateng panjenengan ya Allah. Ini begitu. Nyuwun wasilah kepada Rasulullah, wasilah kepada Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif. Mbah Yai Majid, Kanjeng Romi Latif, kula dalam keadaan terjepit, kula panjenengan dongaaken dumateng Allah lan Kanjeng Nabi supaya diparingi kejembaran, sehingga dengan kejembaran menika kula saged langkung semangat anggene berjuang di perjuangan Wahidiyah. Nyuwunnya begitu. Jangan semata-mata untuk kebahagiaan-kebahagiaan, karena jika kemudian kebahagiaan kita ini tidak kita sambungkan kepada Allah, kebahagiaan tersebut justru akan menjadi tempat bermain, pintu masuk bagi nafsu untuk menguasai hawa nafsu kita. Itulah mengapa Mbah Yai Majid sering mengingatkan, Mbah Yai Majid sering mengingatkan ketika perjuangan Wahidiyah pada awal-awal kemunculannya ini banyak atau paling tidak sedikit orang yang entah karena itu kurang paham atau karena faktor lain itu mengkontras Wahidiyah, menekan Wahidiyah dan semacamnya. Maka Mbah Yai Majid tahu orang-orang yang kontras dengan Wahidiyah itu adalah teman paling setia dalam perjuangan. Ini dawuh Mbah Yai Majid. Maknanya apa? Maknanya ketika perjuangan ini banyak ujiannya, di antaranya orang-orang yang kontras ini biasanya kita lebih mempeng untuk mujadah keamanan dipempeng, mujadah penyiaran dipempeng, mujadah ini dipempeng. Namun terkadang ketika perjuangan ini sudah cukup mapan, secara lahiriah seakan-akan tidak ada yang menyudutkan, bahkan banyak yang orang-orang pengamal bermunculan, bahkan tidak jarang orang-orang besar, tokoh-tokoh nasional mulai mengamalkan Wahidiyah, sehingga kita para pengamal Wahidiyah, khususnya para khotimul Wahidiyah ini merasa nyaman, merasa aman. Disinilah kemudian kita akan kendu para hadirin. Seakan-akan orang mujadah Wahidiyah tetap melaku, tinggal tidur, tidak mau usbu'iyah, tidak mau dan lain sebagainya. Tetapi kalau di daerah kemudian ada yang mengkontras, ini biasanya akan mempeng mujadah. Inilah contoh konkret dalam kehidupan perjuangan Wahidiyah. Kelonggaran ini bisa menggelincirkan, menjadikan kita malas sehingga kita tergelincir. Sebaliknya, keadaan yang sulit ini membuat kita lebih waspada. Maka ada ungkapan kondisi yang sulit ini memunculkan seseorang yang tangguh. Seseorang yang tangguh ini akan memunculkan sebuah kesuksesan. Kesuksesan ini akan memunculkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan memunculkan kebahagiaan atau kesejahteraan akan memunculkan kelonggaran.
kenyamanan, dan kenyamanan akan memunculkan seseorang yang malas, dan orang malas akan memunculkan keadaan yang sempit. Ini rotasi kehidupan para hadirin. Ini rotasi kehidupan. Kita pada zaman ya setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ya kehidupan bangsa Indonesia secara umum ini dalam keadaan yang prihatin para hadirin. Tidak jarang mungkin diantaranya adalah orang tua kita, mbah-mbah kita. Ini mereka adalah ahli riyadhah, ahli prihatin para hadirin. Kemudian karena prihatin dan riyadhahnya mbah-mbah kita, kemudian generasi selanjutnya ini diberi menjadi orang yang tangguh. Karena itu tadi keadaan yang sulit ini menciptakan seorang yang tangguh, tahan banting, tidak manja. Dan seorang yang tidak manja ini akan berjuang dengan sangat sungguh-sungguh hingga mendatangkan kesuksesan. Sehingga ketika sukses itu mendatangkan kesejahteraan. Hidupnya berkecukupan. Rumahnya yang dulu zaman mbahnya itu rumahnya gubuk, sekarang rumahnya ada AC-nya. Dulu zaman mbah-mbah makan itu makan tiwul, gaplek, itu pun mungkin sehari, 2 hari, 3 hari sekali. Sekarang kita mau makan soto, rawon dan semacamnya wayah-wayah bisa. Keadaan yang nyaman ini mencetak orang yang malas para hadirin. Dan orang yang malas ini akan mencetak atau menjadikan keadaan yang sulit. Itulah rotasi kehidupan. Maka mari, walaupun itu sebuah sunnatullah, mari kita berusaha sebaik mungkin para hadirin, khususnya dalam perjuangan wahidiyah ini. Betapa kita berulang kali mendengar cerita bagaimana tirakat riyadhahnya Mbah Ma'ruf para hadirin. Mbah Ma'ruf adalah seorang yang ahli riyadhah, tidak kenal menyerah. Bahkan agar supaya beliau ini tidak ngantuk, ini kalau wiritan itu sewu nangkring di atas pohon yang bawahnya itu adalah kolam. Sehingga kalau ngantuk terjatuh, ini terjatuh di kolam menjadi basah, ngantuknya hilang, sehingga jika ngantuknya hilang, mujadah lagi. Mbah Ma'ruf kalau mujadah, ziarah ke makom-makom, ini kalau belum ditemui oleh ahli kuburnya tidak mau beranjak dari tempatnya. Ahli riyadhah, puasa, tirakat dan lain sebagainya. Hingga Allah membuka, memfutuh karomah-karomah. Dan Mbah Ma'ruf terkenal sebagai seorang yang ampuh, profesor doa. Sehingga alhamdulillah Mbah Ma'ruf oleh Allah dikaruniai seorang putra, Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu. Beliau juga seorang ahli riyadhah, ahli tirakat, sehingga Allah memberikan anugerahnya, memberikan fadlnya, sehingga Mbah Yai Majid mentaklif sholawat wahidiyah. Pun demikian perjuangan wahidiyah telah diteruskan Kanjeng Romai Latif. Beliau adalah seorang yang ahli riyadhah, mempeng, ngebleng dan lain sebagainya. Sehingga beliau diberi karomah, beri kelebihan untuk mengembangkan, untuk membangun perjuangan wahidiyah yang sedemikian rupa yang kita rasakan hari ini dengan berbagai macam kenyamanan yang kita rasakan. Tetapi cilakanya kita hari ini hanya menikmati kenyamanan-kenyamanan tersebut para hadirin hadirat. Menjadikan kita seorang yang malas para hadirat, menjadikan kita seorang yang manja, berlindung, ampeng-ampeng, hanya sekedar ampeng-ampeng golek katrolan dari Mbah Ma'ruf, Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romai Latif. Ini jika diterus-teruskan para hadirat, perjuangan wahidiyah akan hancur para hadirin hadirat. Utamanya diri pribadi saya para hadirin hadirat. Jika pada waktu itu Kanjeng Romai Latif jarang tidur malam, kalau sare ini seringnya setelah subuh, ba'da subuh sare. Nanti pagi ya ini sudah miyos ke kantor, sampai siang mungkin istirahat sebentar, menjelang sore sepedaan para hadirat. Nanti setelah maghrib mujadah sampai tengah malam beliau miyos, ya berjumpa dengan teman-teman. Ini untuk nyelimurni rasa kantuk saja sebetulnya para hadirat.
Kanjeng Rama Latif dulu itu sering ke warung-warung jagongan para. Tetapi ya orang lain mungkin melihat itu sebagai sebuah ya aktivitas biasa, tetapi beliau itu adalah untuk nyelimurni rasa kantuk para. Karena kalau di warung ya Kanjeng Rama itu terus mujadah para. Ya karo jagongan tapi karo mujadah para. Sementara saya para hadirin jam 10 saja sudah tidur para hadirin. Jam 9 sudah ngantuk, jam 10 sudah tidur, itu pun nanti bangun. Ya setelah subuhan tidur lagi, terus tidur. Makan kalau zaman Kanjeng Rama Latif itu makan hanya sedikit. Bahkan Mbah Yai Majid, kalau Mbah Nyai Sofiah itu kalau ngendiko, kalau cerita Mbah Yai Majid itu tuh daharnya itu lebih sedikit daripada ya sego kucing para hadirin. Porsinya kucing itu lebih sedikit lagi Mbah Yai Majid. Kanjeng Rama Latif pun demikian, daharnya tidak banyak para hadirin. Untuk mengisi bidang para hadirin. Sementara saya saene panganan kula makan para hadirin. Inilah sekali lagi para hadirin hadirat, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perjuangan wahidiyah ini, jangan sampai melenakan kita para hadirin. Jangan sampai kita terlena menjadi seorang yang manja, tidak mau berusaha, tidak mau riyadhah, tidak mau tirakat para hadirin. Jika ini terjadi, tinggal menunggu kehancuran, tinggal menunggu datangnya masa sulit dalam kehidupan kita para hadirin. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musrin bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ighfir yasrif tawatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balla ya Allah wa fi hadhil mujahadah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balla ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balla ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Demikian para hadirin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada petugas dari pusat.